Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kitab yang kita kaji mendatangkan kebaikan kemaslahatan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Wahab bin Munabbih maktubun fit Taurati. Makalah ini diambil dari Wahab bin Munabbih, tertulis di dalam kitab Taurat. Yang pertama, halaman 327, man barang siapa tazawwada fid dunya, menyediakan perbekalan di dunia, soro maka dia jadi yaumal kiamati pada hari kiamat, habiballah menjadi kekasih Allah. Dua, waman tarokal godoba barang siapa meninggalkan marah, soro maka dia menjadi fi jiwarillahi tetangga Allah. Tiga, waman barang siapa taroka meninggalkan hubal aishi cinta kehidupan fid dunia di dunia, soro maka jadi yaumal kiamati pada hari kiamat aminan dia orang yang aman. Waman barang siapa tarokal hasada dia meninggalkan sifat hasud, soro maka jadi yaumal kiamati pada hari kiamat mahmudan dia terpuji ada ru'usil khalaik di atas kepalanya para makhluk. Berikutnya, waman barang siapa taroka meninggalkan hubar riyasati cinta kedudukan, soro maka jadi yaumal kiamati pada hari kiamat azizan dia mulia ingdal malikil jabbar di hadapan Allah Raja yang maha perkasa. Berikutnya, man barang siapa tarokal fudula meninggalkan kelebihan, berlebih-lebihan, soro maka jadi na'iman dia mendapatkan nikmat fil abrori bersama dengan orang-orang yang baik dan sholih. Berikutnya, man barang siapa tarokal khusumata meninggalkan perselisihan, pertikaian, fid dunya di dunia, soro maka dia menjadi yaumal kiamati pada hari kiamat minal faizin termasuk orang yang menang. 8, man barang siapa tarokal bukhla meninggalkan sifat kikir, bakhil, fid dunya di dunia, soro maka jadi madhkuron dia diingat disebut ingdar usil khalaik di hadapan para makhluk. Berikutnya, man taraka rohata barang siapa meninggalkan leha-leha fid dunya di dunia, soro maka jadi yaumal kiamati pada hari kiamat masruron dia akan berbahagia. Yang ke-10, waman taraka barang siapa meninggalkan al-harama perkara-perkara yang haram, soro maka jadi yaumal qiyamati pada hari kiamat fi jiwaril anbiya dia bertetangga dengan para nabi. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadi pembahasan kita siang hari ini. Nasihat ini diambil dari Wahab bin Munabbih, tertulis di dalam kitab Taurat, ada kurang lebih 27 nasihat. Yang pertama, man tazawwada barang siapa menyiapkan bekal fid dunya di dunia. Bekal buat kemana? Bekal untuk ke akhirat. Di dunianya menyiapkan bekal, soro maka jadi yaumal kiamati pada hari kiamat habiballahi dia menjadi kekasihnya Allah. Bekal itu penting bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Kita akan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, itu butuh bekal, minimal air mineral, karena perjalanan itu butuh bekal.
Apalagi kalau perjalanannya jauh, kita butuh makanan, minuman, dan lain-lain. Bagaimana dengan perjalanan kita ke akhirat? Itu sangat jauh sekali, sangat lama sekali. Maka yang dibutuhkan adalah bekal berupa amal. Maka barang siapa yang di dunianya menyiapkan bekal-bekal untuk akhirat, sora yaumal qiyamati habiballah, maka nanti di akhirat pas hari kiamat dia akan menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena punya bekalnya sudah banyak berupa amal-amal kebaikan, amal-amal kesalehan. Apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka menyiapkan bekal. Bekal untuk mati, bekal untuk dihisab, bekal untuk dibangkitkan, bekal ketika digiring di padang mahsyar, bekal ketika ditimbang sampai akhirnya diponis oleh Allah surga ataupun neraka. Orang yang berbekal habiballah, dia akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan menjadi kekasih Allah, menjadi kekasih manusia yang kita cintai saja kita senang, kita bahagia, apalagi menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbekalah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang kedua, waman tarokal ghadaba, barang siapa meninggalkan marah, amarah, murka. Dia bisa marah tapi dia tahan marah itu. Dia bisa murka, dia tahan murka itu. Sorok, maka jadi fi jiwarillah, dia nanti di akhirat menjadi tetangganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan menjadi tetangga Allah, kita punya tetangga baik, soleh, dermawan, tukang ngasih itu dan ini, kan senang, selalu kecipratan terus. Itu menjadi tetangga orang baik. Bagaimana menjadi tetangga Allah Subhanahu wa ta'ala? Syaratnya apa? Syaratnya tarokal ghadab. Jangan gampang marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kok marah? Dikit-dikit. Tahan. Apapun itu. Ada yang normal seperti biasa, tapi ada yang di luar kendali. Kalau sudah marahnya di luar kendali, berarti dia dijajah oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu merajai dirinya, kata-katanya tidak terkontrol, lisannya tidak terkontrol, kedua tangannya tidak terkontrol, kakinya tidak terkontrol. Ujungnya penyesalan. Maka jangan sampai diperbudak oleh hawa nafsu. Silahkan kita marah, tapi dalam batas masih bisa kita kendalikan. Tidak ada kata-kata buruk, cacian, makian, hinaan. Jangan sampai nyiksa orang, mukul orang, nendang orang. Man tarokal ghadaba, barang siapa yang meninggalkan murka, marah, maka dia akan menjadi tetangga Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, kita kepada tetangga, semuanya. Tarokal ghadab, tinggalkan. Di dalam satu hadis, Rasulullah pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang kuat itu adalah orang yang berotot. Ya, urat kawat tulang besi. Bukan orang yang punya urat kawat tulang besi. Kata Nabi, orang yang kuat itu adalah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang terkuat itu adalah orang yang ketika dia marah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ketika dia marah mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan amarahnya. Sehingga mau ngomong mencaci maki ditahan. Ya. Mau menghina ditahan, mau mukul ditahan, mau nendang ditahan. Itu adalah orang terkuat, kata Nabi. Maka orang yang mampu menahan amarahnya dan murkanya, dia akan menjadi tetangga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran,
orang yang mampu menahan amarahnya, dia akan mendapatkan dua. Satu, ampunan Allah. Dua, surga Allah. Jadi kalau sekarang ada orang emosi, saya mau marah-marah, silahkan. Anda marah silahkan. Tapi berarti jangan berharap jadi tetangganya Allah di akhirat. Saya pengen marah, ya marah-marah aja. Berarti tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan tidak mendapatkan surga. Karena ujungnya amarah adalah penyesalan. Penyesalan. Di hadis lain disebutkan, man kaffa ghadabahu, barang siapa menahan amarahnya, kaffallahu anhu adzabahu, maka Allah akan menahan azabnya. Menahan azabnya. Ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man taraka hubbal aishi, barang siapa meninggalkan cinta kehidupan fid dunya, di dunia, soro, maka jadi yaumul kiamat, pada hari kiamat, aminan, dia aman. Maksudnya apa? Meninggalkan kehidupan itu bi alla yuhibbut tamattu fiha, dia mengambil dunia biasa saja. Karena ada orang menjadikan dunia betul-betul sumber kenikmatan, tidak lagi berpikir halal dan haram. Yang penting dia menikmati dunia, nikmati. Urusan halal haram nomor sekian. Maka orang itu berarti sudah cinta dunia. Tapi orang yang memiliki iman kepada Allah, dia cinta dunia. Tetapi ketika muncul perintah, dia laksanakan. Muncul larangan, dia tinggalkan. Dan kalau dunia sudah ada di tangannya, digunakan jembatan menuju akhirat. Sorok, maka jadi orang seperti ini yaumul kiamat, pada hari kiamat, aminan, dia aman. Aman. Jadi kalau kita cinta dunia, bukan seperti versinya orang kafir. Kalau kita cinta dunianya, memang jembatan menuju akhirat. Yang keempat, wa man tarakal hasada, barang siapa yang meninggalkan sifat hasud, iri dengki. Gak senang kalau orang lain sukses, gak senang kalau orang lain itu bahagia, gak senang kalau orang lain dapat nikmat. Itu namanya hasud, iri dengki. Soro, maka jadi orang yang meninggalkan sifat iri dengki, yaumal kiamat, pada hari kiamat, mahmudan, dia terpuji, ala ru'usil khalaik, di atas kepala para makhluk. Kita harus bisa berusaha ikut senang ketika orang lain senang, ikut bahagia ketika orang lain bahagia, ikut senang ketika orang lain dapat nikmat. Kenapa? Karena kalau kita julid sama orang, yang kena penyakit bukan dia, tapi kita. Orang lain dapat nikmat, kita julid, nyinyir. Lah, yang sakit bukan dia, kita. Tapi sebaliknya, kalau orang lain dapat nikmat, kita ikut bersyukur, ikut senang, maka kita pun ikut mendapatkan kebaikan. Di dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad, hati-hati dengan sifat iri dengki. Hati-hati. Fa inna ibnai Adam, karena dua anak Nabi Adam, innama qatala ahaduhuma, salah satunya membunuh sahibahu, saudaranya, hasadan, karena punya sifat iri dengki. Iri dengki ini biasanya mah nggak jauh-jauh. Kita punya anak 3, ada tuh si kakak mau begini, ya kan? Suka kesel tuh adiknya, atau sebaliknya kakaknya kesel sama adiknya. Iri dengki. Biasanya yang sama, ya. Maka hati-hati. Di hadis lain disebutkan, iyyakum wal hasad, hati-hati dengan penyakit hasud. Kenapa? Karena penyakit hasud yakulul hasanat kama takulunar al-hatab. Dia bisa menghancurkan amal-amal kebaikan sebagaimana api bisa membakar kayu bakar.
Orang itu kalau punya sifat iri dengki di dalam hatinya, dia punya amal, sholat, puasa, zakat, ngaji, baca Quran, infak, sedekah, gara-gara punya sifat iri dengki, hangus, terbakar. Kenapa? Karena hakikatnya orang iri dengki itu tidak menerima terhadap takdir Allah. Orang iri dengki itu hakikatnya tidak menerima dengan pembagian ketetapan Allah. Kenapa dia dapat nikmat, saya enggak? Kenapa dia diangkat, saya enggak? Kenapa? Dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka karena sifat iri dengki ini dihanguskan semua amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Dia iri dengki. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, masa sih aku diciptakan dari api harus hormat kepada Adam yang diciptakan dari tanah? Saya lebih baik daripada Adam. Dia ngiri. Kenapa bukannya Adam hormat kepada iblis? Maka biasanya iri dengki itu kawannya memang sifat takabur, sombong. Karena dia merasa kenapa tidak datang kepada dirinya nikmat itu. Wa man tarakal hasad, barang siapa meninggalkan sifat hasud di dalam dirinya, sara yaumil qiyamati mahmudan, maka nanti pada hari kiamat dia terpuji di depan para makhluk, terpuji. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikut bergembira dengan kenikmatan yang datang kepada orang lain. Kalau tiba-tiba muncul, cepat buang, istighfar sudah. Jangan menjadikan orang lain seperti saingan, tetapi jadikan orang lain seperti mitra. Mitra itu kan namanya kawan, bermitra, berkawan, kerjasama. Jangan sampai setiap ada orang, oh ini saingan nih. Kalau saingan kan hubungannya berarti antara menjatuhkan, saya yang menang atau dia yang menang. Itu saingan tuh. Tapi kalau bermitra ya sudah. Ya, masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Kayak di pasar, yang jualan kelontongan berapa banyak kan? Yang jualan ikan lele ya banyak, yang jualan tempe tahu banyak. Kau nggak ketukar rezekinya. Ya? Nggak ketukar. Sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang ketukar. Ya. Berikutnya, wa man tarakahu bariyasati, barang siapa meninggalkan cinta kedudukan jabatan, sara maka jadi yaumul qiyamati pada hari kiamat, azizan, dia mulia, indal malikil jabbar, di hadapan Allah raja maha raja. Maksudnya apa? Orang itu kalau cinta kedudukan, ya, dia akan merendahkan orang lain. Maka di dalam satu hadis disebutkan, kalau dia cinta, bedakan antara cinta dan amanah. Kalau cinta itu berarti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan itu. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Itu namanya cinta. Beda dengan amanah. Saya diamanahin diambil, tidak diamanahin ya udah. Orang yang dia cinta menghalalkan segala cara, bahkan nanti akan melahirkan sifat sombong, Rasulullah dalam sabdanya memberikan peringatan, ma min rajulin, tidak semata-mata seseorang yata'adhamu fi nafsihi, dia menyombongkan dirinya, wa yaqtalu fi misyatihi, dan angkuh dalam berjalan, illa laqallahu ay laqiyallaha, kecuali dia akan bertemu dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, dia Allah murka kepadanya. Allah tuh paling benci kepada hamba yang sombong. Kenapa? Karena orang sombong itu ngaku kuat padahal lemah, ngaku tinggi padahal rendah, ngaku bisa padahal nggak mampu. Itu orang sombong. Maka Allah paling benci. Sombong itu ridai, adalah selendangku, kata Allah. Jangan pernah memakai selendangku.
Allah itu mutakabbir, maha sombong, wajar karena dialah Allah Tuhan. Sedangkan kita jangankan ngurus orang lain, ngurus diri sendiri aja nggak bisa. Ketika datang ngerasa ngantuk, ya Allah, di mata kita, kepala kita kan susah ngurus. Datang Jumatan, duduk jam 11:30, Masya Allah, ini mata kayak ngegantung 50 kilo sini. Ya, susah. Itu urusan ngantuk doang. Ketika datang rasa lapar, rasa haus, perut kita nggak bisa kita tahan. Lalu kita makan, minum, seblak, level 12. Baru 10 menit, udah pupurulitan. Lah, makanan kita yang masukin ke mulut kita, diproses oleh perut kita. Ketika ada sesuatu yang terjadi, kan nggak bisa mengendalikan. Bagaimana mau sombong? Kata Allah, jangankan ngurus orang, ngurus perut sendiri aja nggak bisa. Maka sombong ini adalah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Makanya ada satu hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya punya sifat sombong takabur. Sombong takabur itu adalah merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan cinta kepada jabatan kedudukan, maka nanti pada hari kiamat dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dimuliakan oleh Allah di hadapan para makhluk, berada dalam satu panggung kemuliaan. Insyaallah. Berikutnya, wa man tarakal fudula. Yang keenam, barang siapa yang meninggalkan kelebihan-kelebihan. Kelebihan apa? Minal kalam. Dia kalau ngomong tidak banyak cas-cis-cus, ya. Kalau ngomong pastikan ada manfaatnya. Wal mal, harta tidak banyak yang disia-siakan, dimubazirkan. Wal jah, pengaruh, kedudukan. Wa ghairi dzalik minal mubahat, dari perkara-perkara yang dibolehkan. Dia meninggalkan itu. Ngomong yang dibutuhkan manfaat, begitupun harta, manfaat. Maka sara na'iman fil abrar, maka dia nanti pada hari kiamat akan mendapatkan nikmat oleh Allah bersama dengan orang-orang yang soleh dan taat. Panggungnya sudah beda, bukan panggung orang biasa, bukan panggung orang awam. Disatukan dengan orang-orang abrar. Abrar itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendapatkan kesolehan dan predikat solehnya diaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan disatukan dengan mereka. Maka pastikan apa yang kita lakukan manfaat enggak? Ya, manfaat enggak? Ya kali-kali lah kalau kita mau scroll cari inspirasi, cari hiburan, wajar. Tapi kalau 18 jam scroll terus nggak ada manfaatnya, ngapain? Ya, kalau mau jadi sekalian afiliator, ya afiliator lah, jualan. Tapi kalau terus-terusan scroll berjam-jam, kalau dikonversi ke tadarus berapa juz? Kalau konversi ke baca sholawat berapa ribu sholawat? Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Seorang muslim sejati itu dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya ambil, kerjakan. Enggak ada manfaatnya tinggalkan. Sesekali boleh. Dan hidup ini perlu hiburan. Tapi kalau hidup kita dari pagi sampai sore hiburan terus, lah kapan ibadahnya? Kapan amalnya? Kapan manfaatnya? Ya, sesekali ya boleh, butuh hiburan, tapi jangan sampai semua waktu diisi untuk hiburan semua. Waman, barang siapa tarakal khusumata, meninggalkan perselisihan, pertikaian, permusuhan, fid dunia, di dunia.
Ada orang berdebat, nggak mau sama berdebat udah. Ada orang ngajak ribut, nggak mau ribut. Ada orang nggak mau. Dia tinggalkan itu, soro yaumal kiamati, maka nanti pada hari kiamat minal faizin, dia termasuk orang yang menang. Dia nggak mau ribut. Dia lebih banyak mengalah. Mengalah itu belum tentu kalah. Justru orang yang mengalah dialah pemenang. Makanya di dalam rumah tangga bisa suami banyak ngalah di hadapan istri, atau sebaliknya ada istri banyak ngalah di hadapan suami. Masing-masing ada porsinya. Kan tiap rumah tangga beda. Kalau ibu menemukan rumah tangganya panjang dan lebar, maksudnya panjang, itu pasti ada yang mengalah tuh. Pasti ada yang mengalah, entah itu istrinya atau suaminya. Nah, siapa yang mengalah bukan berarti dia kalah. Barang siapa meninggalkan pertengkaran, pertikaian di dunia, maka dia pada hari kiamat menjadi pemenang. Di dalam At-Tirmidzi, man tarakal mira, barang siapa meninggalkan perdebatan, wa huwa mubtilun, padahal dia salah. Dia salah nih. Diajak debat sama orang, dia ngaku salah, dia tinggalkan itu. Bunya lahu baitun fi robatil jannah, akan dibangunkan rumah di pinggir surga. Dia nggak mau ribut, ya. Padahal dia salah, nggak mau ribut, udah deh, udah ngalah dia walaupun salah. Dibangunkan rumah di pinggir surga. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun, barang siapa yang tidak mau ribut, gak mau debat, ya, padahal dia benar, bunia lahu fi wastiha, maka dibangunkan rumah di tengah surga. Wa man hasuna khuluquhu, barang siapa yang bagus akhlaknya, mulia akhlaknya, bunia lahu fi a'laha, dibangunkan baginya di bagian tertinggi surga. Gak mau ribut, salah di pinggir. Gak mau ribut, dia benar di tengah. Tapi akhlak mulia, dia lebih tinggi lagi bangunan rumahnya. Ya, maka gak usah ribut-ribut. Ya, sekarang ribut-ribut dikit viral. Ya. Harus ada yang mengalah. Wa man hasuna khuluquhu, barang siapa yang bagus akhlaknya, mulia akhlaknya, maka dia akan dibangunkan di bagian tertinggi surga. Akhlak kepada pasangan kita, akhlak kepada anak kita, orang tua kita, kawan kita, tetangga kita. Ya Allah, syukuri kita punya tetangga baik-baik, itu bersyukur. Coba lihat di medsos, ya, berhadapan-hadapan tetangga saling tembok. Di tembok tuh, ya, di pagar. Ya Allah, ada yang parkir depan rumahnya disiramin tai kotok. Ya Allah Rabbi, makanya bersyukur kita tinggal di Anggrek ini, tetangganya baik-baik, ya, baik-baik. Banyakan yang baik kan daripada yang nggak baik. Wajah-wajah surga semua ini. Mau duluan masuknya? Jadi jangan mau terpancing oleh emosi apapun, ya. Saya tuh beberapa kali pakai mobil, ya, tiba-tiba luar, ya kan, penumpang udah rame nih, lah saya bilang tinggal mobil ke tubruk doang. Lihat sini, bayangannya sih udah dekok nih, udah wah. Pas dilihat kecuman baret doang, ya sudah salaman. Penumpang biasa, ya, netizen kan rame, wow, das, ya, sering kayak gitu tuh. Tapi nggak apa-apa. Saya bilang hebat juga nih. Nggak apa-apa, beberapa kali tuh, ya kan, tiba-tiba, apa ya? Oh, orang ngantuk kali ini.
turun. Bayangan kita nih udah parah nih, pas dilihat cuman baret doang dikit. Udahlah, daripada kita ribut-ribut di tengah jalan, ngapain juga, ya kan? Kalau bisa maafkan ya maafkan, ya. Kecuali memang parah pun kan tidak harus marah-marah. Karena emang kalau marah-marah tiba-tiba jadi betul lagi mobilnya, kan enggak juga. Selesaikan dengan cara yang baik, tahan emosi, kan gitu. Karena terkadang emosinya naik, masalahnya nggak selesai. Akhirnya viral di mana-mana. Udah, tinggalkan. Ya, maka pelajarannya apa? Supaya seperti itu. Dalam perjalanan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, selalu berzikir kepada Allah, ingat Allah. Agar hati ini adem terus. Kalau hati ini jauh dari Allah, jauh dari zikir Allah, jadi gersang. Ya, gersang itu seperti sumbu pendek, gampang terbakar. Tapi kalau hatinya selalu berzikir kepada Allah, diprovokasi juga nggak kebakar-bakar. Kenapa? Adem. Berikutnya, wa man tarakal bukhla, barang siapa meninggalkan sifat bakhil fid dunya, di dunia, sara, maka jadi madhkuron, orang ini disebut-sebut, diingat, inda ru'usil khalaik, di hadapan makhluk yang lain. Kenapa? Karena kalau orang dermawan selalu diingat oleh orang lain, tukang bantu, tukang nolong, tukang ngasih, diingat. Ya. Orang yang suka nolong, meninggalkan sifat bakhil, madhkuron inda ru'usil khalaik, nanti di akhirat diingat, oh si fulan telah bantu saya, si fulan sudah nolong saya. Coba bayangkan, ibu mungkin pernah ada di satu masa yang sulit sekali. Masa sulit, bukan sekarang. Kalau sekarang udah sugih-sugih. Mungkin dulu awal-awal pernikahan, lagi membangun pernikahan dengan suami, di awal-awal sempat ada di masa sulit. Ketika masa sulit itu kita butuh pertolongan, tiba-tiba ada kawan yang nolong kita, ngasih fasilitas kepada kita, bantu kita. Kan sampai sekarang kita nggak pernah lupa jasa dia, pertolongan dia. Artinya apa? Orang yang nolong, orang yang memberi, orang yang berderma, meninggalkan sifat bakhil, akan dikenang oleh orang lain. Akan dikenang oleh orang lain. Barang siapa meninggalkan sifat bakhil di dunia, maka dia akan disebut-sebut, diingat, inda ru'usil khalaik, di hadapan makhluk yang lain. Berikutnya, wa man taraka rohah fid dunya, barang siapa meninggalkan leha-leha di dunia. Maksudnya apa meninggalkan leha-leha? Bi an aj'aba nafsuhu fi ta'atillah, dia mencapekkan dirinya untuk taat kepada Allah. Ada orang hari-harinya cuma leha-leha aja, tapi kita ada kalanya melangkahkan kaki ke masjid, ada kalanya melangkahkan kaki ke majlis taklim, kita sholat, ya, kita usaha, kita ikhtiar, kita silaturahmi, kita menyiapkan kebutuhan buat suami, buat anak. Bukankah itu capek? Capek. Tapi capeknya dalam rangka melahirkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti pada hari kiamat, masrurun, dia orang paling bahagia. Capeknya dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia aja capek. Tapi ingat, yang capek bukan hanya kita. Orang tukang dosa juga capek. Orang tukang mabok capek, tukang nyolong juga capek, tukang nyuri juga capek, tukang dugem juga capek. Tapi bedanya, mereka capeknya melahirkan murka Allah, kita capeknya melahirkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumal qiyamati masrurun, maka orang ini pada hari kiamat akan berbahagia. Yang ke-10, wa man tarakal haram, barang siapa meninggalkan perbuatan haram, sara, maka jadi yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi jiwaril anbiya, dia bertetangga dengan para nabi. Tinggalkan yang haram. Haram itu ada dua, ada barangnya yang haram, ada cara memperolehnya yang haram.
Haram barangnya sedikit, bangkai, darah, daging babai, ya, guguk dan lain-lain. Itu barangnya yang haram. Mau baca bismillah tetap haram, ya. Mau disembelih juga tetap haram. Itu barangnya. Ada cara memperolehnya. Ini nasi nih, ini daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi. Ini kan barangnya halal, tapi dia ambil barang itu dengan cara-cara yang haram. Dia colong, dia curi, maka statusnya menjadi haram. Nah, terkadang banyak orang Islam, dia fokusnya kepada barangnya yang haram, suka tidak teliti cara memperolehnya yang haram. Padahal dua-duanya haram. Orang yang meninggalkan perbuatan haram, barang-barang yang haram, yang dilarang oleh Allah, shara yaumil qiyamati fi jiwaril anbiya, maka nanti pada hari kiamat dia akan bertetangga dengan para nabi. Artinya, kalau bertetangga dengan para nabi, berarti fasilitasnya fasilitas para nabi. Kompleknya berada di komplek para nabi. Berarti semua kebaikan nikmatnya sama dengan nikmat yang diberikan kepada para nabi. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi riwayat Ibnu Sa'ad, la yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'min abadan. Tidak akan kumpul dua perkara. Satu, bakhil, dua, iman dalam hati seorang mukmin. Artinya kalau dia mukmin nggak mungkin bakhil. Kalau ada orang bakhil berarti ada masalah dengan imannya. Kenapa? Orang yang memberi disebut sodakoh. Sodakoh ini akar katanya sodako, artinya membenarkan atau percaya. Ya. Kenapa? Karena orang yang memberi sesuatu karena Allah, dia percaya ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau membalas tidak 2 kali lipat, minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat minimal yang Allah berikan. Maka seorang mukmin dia yakin dengan janji Allah, dan karena janji Allah itu pasti datangnya, maka dia tidak menjadi orang yang bakhil. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tarakal haram, barang siapa meninggalkan barang haram, fil ma'akal wal masyarib wal malabis wal aqwal wal af'al. Apa yang ditinggalkan? Makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, pakaian-pakaian yang haram, ucapan-ucapan yang haram, dan perbuatan-perbuatan yang haram dia tinggalkan. Tinggalkan. Jadi bukan hanya makan minum saja, pakaian juga. Ada laki-laki diharamkan oleh Nabi pakai apa? Pakai sutra. Laki-laki pakai perhiasan emas. Itu kan larangan namanya. Dia tinggalkan itu untuk apa? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Meninggalkan apa? Tasyabuh minan nisa birijal, minarijal bin nisa. Tasyabuh itu menyerupai, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Dia tinggalkan itu. Maka itu dalam rangka meninggalkan haram, maka nanti pada hari kiamat dia akan bertetangga dengan para nabi. Akan mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang diberikan kepada para nabi. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan-pesan yang terdapat di dalam bab ke-10 makalah ke-29 dari nasihat 1 sampai nasihat 10. Insyaallah kita akan tuntaskan nasihat ke-11 sampai selesai pekan depan, sehingga di awal September kita akan mulai masuk di materi baru di kitab Tafhim Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab.